kemudian ada satu data untuk Indonesia, nah ini baik sekali. Jadi mengurangi terhadap kecurangan-kecurangan data yang mungkin selama ini pernah terjadi di Indonesia sehingga melahirkan teroris, hackers, dan lain sebagainya gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan SDI ini semua bisa teratasi. Tapi yang jelas bahwa ini adalah proyek mahal, ya. Tapi sekali dibangun ini akan menghemat anggaran kita. Karena memang biasanya kalau IT itu adalah memiliki cost yang tinggi begitu ya. Tapi itu di awal saja. Sementara ke depannya itu mungkin tinggal maintenance-nya aja dan bisa juga menghemat terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu tantangan kita ke depan dan era digital masa pandemik ini tentu di sini menantang kita untuk bagaimana tanpa dibatasi ruang dan waktu, apalagi kita masih PSBB, masih kita harus menjaga social distancing and so on gitu ya. Tapi pelayanan itu masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, untuk segala aspek kehidupan kita, maka diperlukanlah transformasi kebijakan dengan pendekatan sistem. Muncullah berbagai macam sistem seperti misalkan Sisduk ya, kemudian ada EPIN untuk pajak, lalu kemudian ada e-pasport untuk membuat paspor dan lain sebagainya. Lahirlah sebuah transformasi birokrasi digital di Indonesia. Dan ini yang membentuk pemerintah kita itu menjadi cerdas. Seperti telepon genggam yang disebut pintar atau smartphone, maka lahirlah suatu konsep baru yang disebut dengan smart government, di mana di situ diperlukan suatu pemerintahan yang pintar ya, yang kemudian bisa fleksibel, kemudian memiliki proses bisnisnya yang jelas, tapi kemudian membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Nah, inilah sebetulnya gambaran terkait dengan beberapa pengetahuan dalam konteks transformasi digital pemerintahan. Ini hanya sekedar kepedulian atau awareness daripada pemerintah untuk bagaimana akhirnya Indonesia pun yang di tengah masa pandemi ini juga harus mengagendakan salah satu program pembangunannya adalah percepatan transformasi digital. Hampir di semua kementerian. Misalnya di Kemendagri, jelas di Kemenfo, kemudian ada juga di Bappenasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan, lalu kemudian di Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan trickle down efeknya adalah ke pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah. Nah, bahkan terkait dengan COVID sendiri, kita ada sistem masing-masing ya, contohnya sistem bersatu melawan COVID, yang di masing-masing daerah pasti punya regulasi lokalnya masing-masing. Contohnya kalau di Jawa Barat itu Pak Moderator itu kita mengenal ada Picobar ya, yang setiap hari selalu mengupdate berapa penurunan dan kenaikan daripada korban atau penduduk yang terpapar COVID dan yang dengan data-data yang lengkap begitu ya. Nah ini luar biasa sekali sebetulnya ya. Nah terakhir akhirnya apa? Transformasi digital government itu sebetulnya mengarahkan kepada bagaimana terbangunnya model smart city yang diperlukan. Karena konsep smart city sendiri sebetulnya sudah agak lama ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Tetapi ini belum bisa menyebar di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, sementara definisi daripada smart city itu, atau ada yang mengatakan sebagai kota pintar itu, adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi sehingga meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup serta mengurangi jejak lingkungan, kemudian semuanya itu dalam hal inovasi untuk pada ekonomi yang ramah lingkungan. Ini suatu pendapat itu bisa saja berbeda dengan pendapat yang lain, tapi ini saya kutip dari tahun 2014. Nah, yang jelas di sini bahwa adanya transformasi digital ya, terutama di era revolusi industri 4.0 yang menjelang 5.0 ini menuntut adanya peluang-peluang untuk
bagaimana kita harus memahami pembangunan ekosistem dengan smart city yang menggunakan teknologi, inovasi, kolaborasi, dan ko-kreasi. Luar biasa, beberapa daerah dan wilayah di Indonesia telah membangun berbagai macam infrastruktur IT-nya, dan di sini bisa kita lihat, ini salah satu hasil di tahun 2017 kalau tidak salah, bahwa terdapat beberapa hampir 100 ya program daripada Kominfo ini, gerakan menuju 100 smart city. Nah, ini bisa kita lihat daerah mana saja termasuk Kota Banda Aceh. Nah, ini suatu kota yang luar biasa menurut saya, bisa merinding nih Kak kalau udah saya dengar Banda Aceh ini ya. Nah, jadi di sini adik-adik mahasiswa harus berbangga bahwa ini merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam gerakan menuju 100 smart city. Meskipun karena semua itu dilakukan secara evolusi atau bertahap, mungkin bisa kita lihat di sini ada 25 perintis smart city di Indonesia. Nah, diantaranya ya banyak ya, ini tersebar di beberapa pulau, dan apakah kita termasuk di dalamnya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga. Tapi yang jelas di sini bahwa ada 5 kota besar yang menjadi pionir atau pilot project ketika smart city pertama kali diterapkan di Indonesia. Di antaranya ada Jakarta, mereka punya yang namanya JSC atau Jakarta Smart City Lounge, berbentuk lounge gitu. Kemudian di Surabaya itu melahirkan 5 jenis smart city, mulai dari smart health, ya, smart environment, smart education, dan lain sebagainya. Bandung, di kota saya sendiri, itu saya pernah penelitian juga Kak, itu ada Bandung Comment Center atau BCC. Kalau di Jawa Barat itu ada Jawa Barat Digital Center kalau tidak salah. Di Denpasar itu ada taman digital sebagai suatu objek wisata dunia yang kemudian bisa mudah untuk dikunjungi tanpa harus datang dulu ke Bali misalnya ya. Dan banyak lagi termasuk di Yogyakarta dengan segala macam budaya dan kekhasannya, mereka membangun semacam Yogya Smart Service. Nah, ini adalah beberapa kota besar yang menjadi percontohan daripada penerapan Smart City di Indonesia. Apa kesimpulan yang dapat kita peroleh? Mungkin saya mencatat 3 hal saja. Pertama, digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi terhadap persoalan pelayanan publik yang masih kita hadapi guna mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Yang kedua adalah transformasi digital pemerintahan itu tidak hanya mengubah pekerjaan yang tadinya manual melalui kertas kemudian dijadikan dengan komputer atau online, tapi harus didukung oleh adanya kesiapan SDM dengan mindset IT-nya yang tinggi, kemudian juga alat pendukung daripada teknologi transformasi digitalnya seperti infrastruktur IT dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita rumuskan adalah tentu diperlukan pola pikir atau mindset dan perilaku yang bijak ya terhadap penggunaan digital ini. Salah satu kunci penting daripada kesuksesan transformasi digital Indonesia selain kesiapan SDM itu dari pengetahuan, keahlian, mungkin budaya kerjanya juga yang perlu kita tata kembali ya. Nah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut, bisa secara langsung di sini atau misalnya melalui kontak person saya di nomor 081 22 390 598. Ya Allah 24 jam Kak, ini tidak pernah saya matikan. Lalu kemudian bisa juga bersurat elektronik melalui email dewi.kurniasi@email.unicom.ac.id. Nah, inilah adalah contoh penampakan buku yang berhasil. Tapi kalau saya boleh koreksi hasil daripada bedah buku beberapa bulan yang lalu, buku ini harusnya segera terbit yang edisi kedua. Karena apa? Percepatan belum masuk di sini. Gitu aja. Baik, itu mungkin yang sebagai pemantik daripada seminar kita pada hari ini. Terima kasih sekali atas perkenannya untuk mendengarkan dan memerhatikan. Nanti kita bisa lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Kurniasi, SIP MSI yang sudah memaparkan yang sangat luar biasa terkait memang beliau ahlinya ya. Kebetulan kami di sini juga ada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan, Ibu. Jadi mungkin nanti ke depan bisa berdiskusi banyak. Tetapi dari pemaparan tadi saya bisa ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi memang adanya digitalisasi pemerintahan ini memang salah satu perwujudan yang diimpikan oleh Republik ini adanya reformasi pemerintahan. Ya. Jadi tidak mungkin mereformasi tanpa memang kita melibatkan digitalisasi pemerintahan. Padahal secara peraturan sejak 2003 itu diinstruksikan dengan Presiden ya sampai 2018 dengan PP-nya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sudah secara regulasi memang sudah mendukung ya untuk percepatan. Mungkin hanya saja berbagai kendala itu mungkin nanti akan disampaikan. Kemudian juga tadi juga saya sempat mengutip tentang pentahelix. Nah, memang itu sangat penting. Jadi era sekarang tuh era kolaborasi. Jadi tidak hanya bergerak sendiri pemerintahan, tetapi pemerintah hari ini itu harus mampu melibatkan 5 aspek itu pentahelixnya itu tentang ada pemerintahan, ya, ada masyarakat, ada akademisi, ya, kemudian ada pihak swasta dan berbagai pihak lainnya yang sehingga itu menjadi salah satu ujung tombak dalam percepatan digitalisasi di dalam pemerintahan. Ya. Kemudian tadi juga saya mencatat di sini menurut apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi sangat betul bahwa memang untuk mentransformasi percepatan ini kita butuh regulasi yang jelas dan memang kemudian pedomannya, standar teknisnya itu seperti apa, sehingga itu menjadi salah satu pedoman bagi semua aparatur pemerintahan, baik itu dari sisi pemimpin maupun dari ASN yang tersendiri. Kemudian bagaimana kita juga berharap ya adanya infrastruktur, ya teknologi komunikasi ini yang mumpuni. Ya. Tidak mungkin pemerintahan bisa menerapkan digitalisasi kalau internetnya di daerah saja masih tidak ada. Ya. Dan yang paling penting tentang memang kompetisi ASN dan aparatur. Dan itu memang ujung tombak bisa dikatakan ya tidak mungkin sistem itu berjalan kalau tanpa ada yang menggerakkannya. Dan tentu dengan budaya-budaya yang merubah budaya tradisional dengan budaya modern. Dan itu mungkin jadi kendala ke depan dan mungkin dan memang itu akan menjadi kendala ya ketika ASN itu tidak merubah budaya kerjanya dan itu akan menjadi kendala utamanya. Dan mungkin nanti lebih lanjut tadi sudah disampaikan secara konseptual dan teoritis. Ibu Dr. Anda Emilia Sofayana selaku Kadis Capil Kota Banda Aceh akan menceritakan dan memaparkan secara implementasi, apalagi Kota Banda Aceh masuk salah satu kota yang diharapkan menjadi model ya 100 kota smart city. Sedikit saya sampaikan mungkin tidak diragukan pengalaman Ibu Dr. Anda Emilia Sofayana, beliau pernah menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kota Banda Aceh dan mungkin sebenarnya ini juga sangat terkait dengan kalau bisa diterapkan berbagai dinas tentang digitalisasi pemerintahan, apalagi soal izin, ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh. Dan ini memang kalau saya lihat di sini memang pengalaman beliau itu memang ujung tombak dalam terdepan dinas yang memang dalam hal mempercepat digitalisasi pemerintahan. SDM, kemudian izin, ini kan memang sangat terkait. Jadi kalau di dua dinas ini saja tidak misalnya belum optimal, jadi bagaimana di dinas-dinas lainnya? Apalagi tentang SDM-nya, mungkin Ibu lebih tahu bagaimana ASN di Kota Banda Aceh ini dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan. Dan sekarang beliau Kadis Capil, saya pernah mengurus administrasi kependudukan, memang Kota Banda sudah lumayan bagus dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Emilia Sofayana bagaimana terkait
perkembangan Smart City Kota Banda Aceh. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Soal pertanyaan nanti mohon Bapak Ibu peserta nanti dipersiapkan. Setelah ini nanti akan silakan ditanyakan. Absensi juga akan di-share sebentar lagi. Terima kasih Ibu. Kami persilakan Ibu Dr. Anda Emilia Sofyan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur mari senantiasa sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita, terutama saya, bisa bersama-sama hadir bersama dengan Bapak Ibu Sivitas Akademika dan juga seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan untuk mengikuti webinar tentang digitalisasi pemerintahan sebagai upaya percepatan menuju Smart City. Selanjutnya, salawat dan salam mari juga kita sanjungkan ke pangkuan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga penuh dengan peradaban. Pertama sekali tentunya yang saya hormati pimpinan dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Yahkuala dan juga para dosen dan juga yang saya sayangi dan yang saya banggakan ini Ibu Dr. Zahratul Idami, Kak Ida, dan juga ini Ibu Hajah Dewi Kurniasi. Senang sekali bisa ikut acara ini, juga mendengarkan materi yang disampaikan tadi, dan juga Pak Afrizal. Dan yang saya cintai seluruhnya mahasiswa ilmu pemerintahan. Baik, ini kesempatan yang sangat berbahagia kepada saya bisa ikut serta dalam kita membahas sama-sama sharing tentang digitalisasi pemerintahan sebagai upaya percepatan menuju Smart City. Dan tentunya kami selaku aparatur, selaku pelayan publik, itu ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa tujuan akhir apakah itu digitalisasi menuju Smart City memang adalah untuk meningkatkan kepuasan kepada masyarakat. Segala upaya daya yang kita berikan, mudah-mudahan manfaatnya itu masyarakat bisa semakin cepat, semakin mudah, tidak berbelit-belit, dan juga tentunya dengan adanya transformasi digital itu bisa dari rumah, mereka bisa mendapatkan apapun pelayanan publik yang dibutuhkan. Nah, alhamdulillah hari ini bicara tentang, saya juga nanti akan selaku pemateri juga akan share nanti tentang bahan yang akan kita bicarakan. Disduk Capil ini tentunya sangat related dengan percepatan digitalisasi. Apalagi data yang ada di Disduk Capil itu semuanya akan terkoneksi, semuanya akan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga baik itu kementerian maupun oleh departemen ataupun bahkan perbankan, semuanya itu datanya based on database dari data kependudukan Dukcapil. Baik, mungkin saya izin share. Siapa Iwan? Izin share materi ya sebentar. Bisa? Baik, Bu. Nah, makasih nih kamu. Sebentar ya Pak, ini kita share. Baik, Bu. Supaya bisa lebih jelas. Nah, kenapa kayak gini? Udah. Nah, bicara tentang pelayanan publik, tentunya kita harus ada payung hukum, dasar hukum, supaya kita dalam bekerja itu tidak suka-suka, semuanya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, Standard Operating Procedure. Ya. Nih, ada error.
Ulang. Nah, pertama sekali tentunya untuk kita dalam bekerja, kita harus ada dasar hukum supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama sekali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini menyangkut semua hal tentang administrasi kependudukan, baik itu dan juga pencatatan sipil. Kemudian ini yang terbaru Perpres Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, di mana di situ banyak sekali dilakukan penyederhanaan persyaratan maupun prosedur. Itu adalah salah satu upaya dalam rangka pelayanan di bidang kependudukan itu semakin cepat, mudah, dan juga tentunya tepat pada sasarannya. Dan untuk terkait dengan IT, ini ada beberapa, kita ada Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Jadi sudah ada payung hukum yang sangat mengikat bahwa Disduk Capil Dinas Kependudukan ini harus memberikan pelayanan digital ya, daring. Karena sebelumnya kita lebih kepada pelayanannya itu manual. Mulai 2015 itu sudah mulai dilakukan pelayanan secara daring. Jadi bertahap, step by step kita terus mencoba untuk menyempurnakan apakah itu aplikasi, kemudian juga sarana dan prasarana dan perangkat yang terkait dengan IT dan konektivitasnya. Nah, apa itu untuk penyelenggaraan kependudukan ini? Tujuan kita yaitu memberikan keabsahan. Mungkin kalau bicara tentang kependudukan, kita image-nya KTP, kartu keluarga ya, seperti itu. Ada akte kelahiran, akte kematian. Tapi tugas kita tujuannya yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Jadi apapun itu seluruh masyarakat, mulai dari lahir sampai meninggal, itu semuanya itu harus kita berikan layanan dokumen kependudukannya. Nah, kemudian juga dengan adanya dokumen kependudukan ini memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Kalau tidak ada data atau dokumen kependudukan, maka masyarakat itu dia itu tidak terdata dalam sistem sehingga dia tidak ada legalitas sebagai penduduk. Nah, jadi akte kelahiran itu adalah sebagai legalitas awal manusia Indonesia ini diakui haknya sebagai warga negara. Nah, kemudian baru nanti pada saat 17 tahun itu baru melakukan perekaman KTPL. 17 tahun atau yang sudah menikah. Kemudian juga tujuannya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Nah, walaupun kependudukan Disduk Capil Kota Banda Aceh, tapi datanya terkoneksi ke seluruh Indonesia. Dan juga masyarakat bisa mengurus sekarang dikenal dengan sebutan luar domisili. Jadi dari luar domisili Kota Banda Aceh juga bisa mengurus beberapa dokumennya yang penting seperti KTP itu tidak ada perubahan elemen datanya. Juga untuk menyediakan informasi dan juga yang terakhir data kependudukan ini sebagai rujukan dasar bagi sektor terkait ya dalam keuangan penganggaran itu juga dilihat dari jumlah penduduknya. Kemudian juga dari perencanaan semuanya dilihat dari jumlah penduduknya. Nah, kalau kita melihat ini nggak kelihatan ya dokumen kependudukan, unsur berdirinya suatu negara itu kita tahu bahwa penduduk, ada penduduknya, ada wilayah pemerintahan pengakuan negara lain. Nah, dalam hal ini Disduk Capil memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi dengan adanya perubahan Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa semuanya pelayanan di Disduk Capil itu gratis, tidak ada apapun pungutan. Dan juga ada satu negara hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, hal ini maksudnya apa? Dari dulu dasarnya itu stel-sel pasif menjadi stel-sel aktif.
di mana petugas di Dukcapil kita para pelayan masyarakat ini bukan hanya menunggu di kantor, tetapi kita juga turun sampai ke rumah-rumah penduduk, seperti melakukan kita sebut dengan jemput bola ya. Jadi kita turun memberikan pelayanan ke sekolah-sekolah misalnya, bahkan orang-orang dengan gangguan jiwa kita layani juga di rumah sakit jiwa, kita sampai melayani ke rumah tahanan, sampai hal-hal seperti itu. Itulah yang disebut dengan sel-sel aktif. Dan juga ini ada 23 dokumen kependudukan, mungkin mulai dari banyak sekali dokumen kependudukan yang kita layani, mulai dari biodata yang mengisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, ada 31 elemen data yang ada kita rekam di Dinas Kependudukan, tetapi yang muncul dalam kartu keluarga mungkin hanya 17 elemen yang muncul ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua. Nah, itu ada 17 elemen, semuanya bisa dilihat. Dan juga data kependudukan. Kenapa kita sebut di sini KTPL hanya satu? Karena yang paling terkenal itu KTPL. Ya, jadi apapun pelayanan semuanya minta KTP. Mau masuk kuliah juga minta KTP, mau terbang juga minta KTP. Jadi KTP itu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia karena database-nya sudah tercantum di situ. Jadi kemanapun perpindahan penduduk seluruh Indonesia, apabila sudah masuk dalam database, itu akan sama, jadi akan sama datanya. Makanya kami melakukan upaya jemput bola sampai ke rumah-rumah warga, siapa yang belum ada KTP, kita rekam supaya jangan ada satupun warga negara Indonesia yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Nah, ini kalau kita lihat, kita bagi dua ruang lingkupnya, kependudukan itu terdiri dari dua, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, kalau pendaftaran penduduk itu mulai dari penerbitan NIK. Disinilah mulainya. NIK itu adalah tunggal ya, nomor identitas kependudukan. Jadi ada perubahan alamat, pindah, kemudian pindah antar negara, pendataan, rentan, dan juga pelaporan penduduk. Jadi ini pendaftaran penduduk. Kemudian pencatatan atas peristiwa penting itu mulai dari peristiwa kelahiran, lahir, mati, perkawinan. Nah, khusus untuk non-Muslim, semuanya pencatatan sipilnya di Dinas Kependudukan. Mungkin kalau perkawinan untuk agama Islam itu di KUA. Oke, nah ini kita lihat kegiatan prioritas nasional untuk kependudukan, yaitu perekaman KTPL. Ada perekaman KTPL, itu jelas elektronik terkoneksi, kemudian akte kematian, ada akte kelahiran, akte perkawinan, dan koneksitas warehouse. Nah, ini koneksitas warehouse, inilah data warehouse system, di mana database kependudukan semuanya itu terkoneksi ke semua instansi yang sudah melakukan kerjasama antara instansi dengan Disdukcapil dengan izin dari Kemendagri, Dirjen Dukcapil ya, jadi di Jakarta. Jadi semua data penduduk diakses hanya melalui perjanjian kerjasama, tidak bisa sembarangan karena kita tidak akan bisa memberikan data penduduk by name by address. Jadi by name by address itu sangat rahasia datanya. Nah, kemudian juga ada lagi penerapan gerakan sadar adminduk. Jadi kita mulai memberikan sosialisasi sampai ke kampung-kampung ya, atau ke desa, kecamatan, kemanapun itu kita lakukan supaya masyarakat menggugah, supaya masyarakat sadar bahwa dokumen kependudukan itu sangat penting. Jangan pada saat sakit saja baru tiba-tiba mau mengurus KTP, tahu-tahu jaringannya macet atau ada masalah jaringan sehingga tidak bisa terkoneksi ke BPJS. Makanya kita menghimbau masyarakat untuk lebih cepat lebih baik. Jadi kalau sudah 17 tahun segera direkam KTP-nya, apabila baru lahir langsung dibuat akte kelahirannya, kalau sudah menikah segera dikeluarkan akte perkawinannya, ataupun kalau sudah bercerai dikeluarkan akte perceraiannya untuk memudahkan mendapatkan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Jadi semuanya terkoneksi dan sangat dibutuhkan. Nah, sekarang ini kita melihat inilah kebijakan single identity number. Nah, dalam semangat digitalisasi ini, kita mengoptimalkan fungsi pemanfaatan NIK. Jadi NIK itu adalah
nomor tunggal, dia tidak mungkin ada 2 nomor. Nah, pada saat ini kita sedang melakukan pembersihan data dan sudah hampir selesai, di mana sebelum dilakukan sistem atau digitalisasi itu masih bersifat manual, masyarakat yang pindah apakah antar kabupaten, kota ataupun provinsi itu datanya masih tertinggal. Jadi sehingga jumlah penduduk Indonesia itu besar sekali, mungkin setelah dilakukan pembersihan data baru adanya konsolidasi data, baru data itu menjadi satu. Jadi kalau pindah dari antar kecamatan, dari kabupaten akan pindah datanya juga. Orangnya pindah, datanya juga pindah. Sebelum dilakukan digitalisasi ini, orangnya pindah, datanya tetap tinggal. Nah, seperti itu. Makanya inilah dengan adanya sistem dari Disdukcapil bisa membuat seluruh institusi mengakses datanya melalui perjanjian kerjasama tentunya antara lembaga dengan Dirjen Dukcapil kalau di tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi, antara provinsi Dukcapil dengan lembaga-lembaga di provinsi. Kalau untuk kabupaten kota, Dukcapil kota dengan instansi lembaga tingkat kabupaten kota. Nah, ini koneksinya, kebijakannya itu yaitu terkoneksi dengan BPJS. Apabila kita mau mengurus BPJS, tentu yang ditanyakan dulu KTP-nya, kartu keluarga. Nah, ini bisa karena adanya satu sistem SIAK, ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dibangun sehingga database-nya itu one big data, ya. Jadi one big data yang bisa diakses untuk apapun. Paspor, kalau mau buat paspor, datanya juga dari data NIK, dari Dukcapil. Nah, jadi mereka sudah tinggal ketik nama, NIK, keluar semuanya, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, status dalam keluarga, SIM, juga NPWP, semuanya, sertifikat, HP, dan juga ini Customer Information File. Jadi Customer Information File itu untuk perbankan, data perbankan. Kalau mau mengurus data di perbankan tentunya akan diakses juga seluruh data yang ada di Disdukcapil. Dan jangan khawatir, data ini sangat rahasia dan juga terjaga karena yang diberikan pas ID-nya itu hanya orang-orang yang sudah disetujui oleh Dirjen Dukcapil. Nah, ini selanjutnya, inilah tata kelola, karena kita ini smart city, tentunya smart people, ya kan? Jadi smart people yang cerdas, yang terkoneksi dengan semua jaringan, apakah itu dengan jaringan internet dan juga komunikasi. Nah, untuk kebijakan One Data Policy Connected ini, ada beberapa metode validasi data. Jadi data yang sudah diberikan itu ada beberapa cara yang bisa diakses, yaitu dengan akses verifikasi NIK. Nah, itu dengan melalui data warehouse system, itu yang sudah dilakukan perjanjian kerjasama. Kemudian juga ada melalui card reader, itu memang harus disediakan oleh instansi pengguna. Jadi seluruh instansi, kalau mungkin sekarang banyak pertanyaan, kenapa sih masih harus fotokopi KTP, apakah tidak bisa diakses? Nah, harusnya seluruh instansi yang ada pelayanan bisa membaca melalui card reader. Apa? Karena ada chip di dalam KTP itu bisa membaca seluruh data yang dibutuhkan. Nah, jadi yang mungkin belum, karena itu memang membutuhkan juga modal, membutuhkan juga semangat komitmen yang sama untuk kita bisa menyediakan card reader. Bahkan ke depan ini kita lagi mendorong Dirjen Kemendagri itu sedang menyusun satu strategi yaitu untuk KTP itu digital ID. Nah, jadi kita sedang menyusun sebuah digital ID. Jadi nggak perlu bawa lagi KTP, ada di HP masing-masing. Karena sekarang kan semua smart, ya, smartphone terutama itu sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa, Banda Aceh juga bisa menjadi salah satu pilot project, karena Dirjen Dukcapil sedang mengusulkan 50 kabupaten kota sebagai pilot project untuk digital ID. Insya Allah kita infrastruktur sudah ada semuanya, koneksitas internetnya juga bagus, LAN, kemudian juga SDM yang mumpuni, insya Allah. Dan juga ada satu lagi metode validasi face recognition dan juga sidik jari. Jadi face recognition dengan melihat foto saja sudah bisa terbaca alamatnya di mana, siapa, dan juga apa pekerjaannya. Ini sering dilakukan kita dengan bekerja sama
dengan kepolisian, kejaksaan itu sering kadang-kadang mencari DPO, mukanya ada, nggak tahu siapa namanya, kita bisa melihat sampai ke dalamnya. Jadi melalui face recognition dan juga sidik jari. Sidik jari dalam hal-hal misalnya ada kecelakaan, sudah misalnya ada kecelakaan pesawat atau apapun, tenggelamnya kapal pernah beberapa kali diketemukan, tidak ada identitas, masih ada sidik jarinya, bisa diketahui siapa dan di mana alamatnya. Bahkan sampai diketahui siapa keluarga-keluarganya semuanya. Jadi metode validasi data dengan sistem ini sangat membantu seluruh pengguna instansi untuk bisa memanfaatkan database yang ada di Dukcapil, 31 elemen data ya kalau kita ulas baik sekali. Nah, kemudian nah ini selanjutnya, nah ini kalau digitalisasi Adminduk menuju Smart City tentunya dirancang secara khusus agar masyarakat dapat mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi. Nah, Dukcapil ini punya satu tagline yaitu Dukcapil Go Digital. Dan jelas di situ bahwa digital. Jadi memang semangat reformasi Dukcapil itu mendorong sekali untuk penggunaan IT, teknologi yang tinggi. Nah, ini kita di sini ada pemanfaatan data. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, jadi seluruh instansi OPD yang ingin bekerja sama, ingin mendapatkan data by name, by address, itu harus melakukan PKS, pemanfaatan data, dan juga setelah itu akan disetujui oleh Dirjen Dukcapil. Di sini semua data bisa diakses melalui data warehouse system. Nah, kemudian ini face recognition, itu juga salah satu upaya digitalisasi untuk mendapatkan apakah kita itu ingin mendapatkan seseorang ataupun ingin melacak, mengetrack siapapun di situ melalui face recognition. Ini tentunya mendapatkan SK petunjuk dari menteri dan juga ini sangat rahasia di sini ya, sesuai dengan kebutuhan keperluan. Kalau memang ada orang yang mau dicari, lihat wajahnya, bisa kita track semuanya. Dan alhamdulillah beberapa yang diberikan foto wajah bisa kita dapatkan dan hasil kerjasama kita misalnya dengan kementerian, dengan kejaksaan, kepolisian itu bisa didapat. Nah, kemudian ini pelayanan publik terintegrasi, ini sangat penting. Namanya pelayanan publik tentunya nggak lepas di Dukcapil dengan berbagai macam dinas-dinas terkait dengan berbagai macam kepentingan lainnya. Jadi juga kalau mengurus misalnya masyarakat ingin mengurus satu jenis dokumen, misalnya dokumen akte kelahiran, dia akan mendapatkan 3 dokumen sekalian, kartu keluarga dan juga kartu identitas anak. Nah, jadi kita nggak akan tidak parsial, kita akan memberikan secara terintegrasi. Kemudian kita juga membuat branding bahwa sekarang layanan kita lebih mudah, cepat, murah, efisien ya. Jadi branding kita membahagiakan masyarakat. Jadi dalam rangka digitalisasi ini tentunya tujuan akhirnya ingin membahagiakan masyarakat, jangan bikin susah gitu masyarakatnya. Ya, jadi smart kita itu harus bikin masyarakat senang gitu dengan layanan IT yang kita berikan. Jadi mereka tidak perlu harus dari rumah, silakan dari rumah nggak perlu datang ke kantor, semuanya kita sediakan, apakah itu melalui online, website, WhatsApp, semuanya kita dorong untuk digunakan layanan-layanan secara digital. Juga berbagai macam strategi yang kita terapkan di sini ya. Dan yang ini yang sangat penting dalam digitalisasi yaitu adanya tanda tangan digital yang kita singkat TTE, Digital Electronic Sign gitu ya. Jadi kalau sehari misalnya Kepala Dinas Dukcapil itu kita ada 300 sampai 500 dokumen yang harus kita tanda tangani secara manual. Dengan adanya tanda tangan digital itu semakin mempermudah dan mempercepat. Jadi validasinya itu secara sistem, by system divalidasi, mulai dari front office, kemudian ada petugas back office-nya sampai kepada kepala dinas itu melakukan validasi by system dan juga sign-nya juga dengan tanda tangan elektronik. Dan silakan di print di rumah sekarang. Jadi betapa digital smart city ini memudahkan dan juga tidak menggunakan security printing. Nah, jadi dengan tanda tangan digital hanya dengan alamat email, persyaratan yang sudah dikirimkan, silakan dicetak di rumah masing-masing. Dan ini juga dengan adanya biometrik, ini mata ya. Jadi biometrik itu juga adanya iris mata. Di situ bisa dibedakan mau itu sudah mengganti wajah ataupun ada operasi plastik, orangnya tetap satu.
karena iris mata itu pasti tidak berubah. Ada kondisi-kondisi di mana ada perubahan wajah ataupun ada kondisi yang lain ekstrim, tapi untuk biometrik itu tetap. Nah, ini juga yang terakhir, untuk mendorong digitalisasi, kita membuat adanya akte kelahiran online. Jadi, akte kelahiran online sebuah aplikasi di mana masyarakat begitu melahirkan di sebuah rumah sakit atau klinik, kita sudah menyediakan melalui akte online. Pulang dari rumah sakit, dia sudah bisa membawa pulang akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Nah, inilah beberapa selanjutnya tantangan dan peluang. Mungkin kalau tantangan peluang ini bisa kami beberapa hal, koneksi masih tergantung pusat, sehingga sering apabila jaringan di pusat itu bermasalah, di daerah juga bermasalah. Sehingga kita harus membuat pengumuman kepada masyarakat tidak bisa ada layanan misalnya, karena sangat tergantung jaringan pusat siap. Tapi kalau memang tidak ada masalah, sangat cepat koneksinya. Nah, dengan adanya IT, yang kedua juga kita menghilangkan pungli dan calo. Nah, jadi kita mendorong supaya masyarakat itu menghilangkan tatap muka, itu menghilangkan pungli dan calo. Mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga masyarakat tentunya senang ya. Kita juga senang selaku aparatur pemerintah terus mengupgrade komitmen, juga menyampaikan kepada seluruh jajaran staf untuk kita harus bersih ya, nggak boleh menerima pungli dan calo, dan ini salah satu strateginya dengan digital. Dan juga salah satu tantangan masih ada masyarakat kita yang belum memahami teknologi, terutama bagaimana mengupload misalnya, ataupun sekarang mudah melalui WA, padahal silakan dilalui WA kita di sini yang di kantor yang akan melalui arsip digital bisa kita scan, kita print di sini. Jadi masyarakat bisa juga lebih mudah dengan WA kalau melalui website atau aplikasi. Dan yang terakhir ini pengamanan database dan perlindungan data. Kalau peluangnya itu pelayanan menjadi lebih transparan, cepat, dan mudah. Kemudian juga untuk dokumen dengan TTE, masyarakat bisa dari rumah, tidak perlu datang ke sini. Kalau ada fasilitas print, di mana saja bisa di print. Dan juga kita yakin dengan adanya untuk digitalisasi ini, kita yakin kompetensi SDM kita yang terus kita update, kita kirim ke pelatihan, dan juga kita merekrut tentunya tenaga-tenaga fresh graduate yang mereka itu bisa memahami dan juga menguasai IT, jaringan, ataupun sebagainya, programmer, dan juga pemanfaatan di semua instansi. Nah, ini adalah perkembangan digitalisasi yang kita harapkan layanan semakin mudah, kemudian adanya pelayanan-pelayanan online, adanya tanda tangan elektronik, yang dulu nggak pernah terbayangkan, mungkin sibuk tanda tangan, sekarang cukup melalui Android ataupun melalui tab kita bisa tanda tangan. Kemudian ini salah satu yang bisa, kenapa bisa dilakukan transformasi digital ini. Kalau dulu itu kartu keluarga itu adalah security printing, warnanya biru, akte kelahiran juga misalnya adanya warnanya dokumen cetak. Sekarang cukup dengan kertas putih A4 80 gram, itu udah bisa dicetak di rumah masing-masing. Sangat mudah, hanya nanti kita mengikuti aturan, mengikuti aja step-step yang ada dalam aplikasi, silakan di print dari rumahnya. Dan yang terakhir ini anjungan Dukcapil Mandiri. Ini sudah ada di beberapa daerah, anjungan Dukcapil Mandiri ini bahkan seperti ATM. Seperti ATM-nya bank-bank itu kalau Dukcapil mau mengeprint kartu keluarga tinggal datang ke Dukcapil Mandiri ini, bisa langsung di print di tempat. Nah, ini adalah dari yang kami sampaikan, jumlah penduduk Kota Banda Aceh memang 248.892, dan kita tentunya kalau Indonesia itu hampir 271 juta ya. Kalau penduduk Aceh itu 5.071.000 dan Banda Aceh 248.892 dengan jumlah kepala keluarga 72.727. Dan insya Allah inilah yang kita berikan pelayanan dengan jumlah wajib KTP 165.415 orang. Dan hanya tinggal sekian beberapa 40% lagi, bukan 40%, 0,40% anak-anak kita yang 17 tahun insya Allah sudah tercapai 100% dokumen kependudukannya. Nah, ini mungkin seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara pemanfaatan data itulah hak akses yang diberikan oleh Kemendagri. Ada timbul pertanyaan, apakah terjamin kerahasiaan? Sangat terjamin kerahasiaannya karena hanya diberikan ID kepada orang yang sudah disetujui untuk mendapatkan hak akses.
Nah, inilah contoh yang sudah mendapatkan hak akses di beberapa OPD yang ada di Banda Aceh, misalnya dengan Badan Pengelola Keuangan, rumah sakit, dinas pendidikan, apalagi ini mau masuk sekolah, itu dari dinas pendidikan sudah sangat connect database-nya karena muridnya itu masuk sekolah berdasarkan zonasi dan usia. Jadi memang sangat. Nah, ini beberapa lagi layanan-layanan online Dukcapil. Nanti kalau misalkan detail nanti saja. Ya, ini layanannya, layanan kependudukan melalui WhatsApp, boleh melalui WhatsApp dikirimkan foto, bisa langsung kita proses, ada juga website dan juga aplikasi sekejap. Jadi kita juga ada aplikasi berbasis Play Store, Android, itu bisa juga diakses, ada di layar. Nah, ini beberapa inovasi Dukcapil terkait dengan digital yang sudah kita transformasikan ke digital, yaitu pencatatan akte kelahiran online, nomor antrian online. Jadi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan bisa dari rumah dia mengatur waktu sendiri. Jadi supaya nggak terlalu lama nunggu di sini, apalagi di masa pandemi COVID, memang kita sangat mendorong supaya dilakukan masyarakat itu dari rumah, online, tidak perlu datang. Ada juga di sini aplikasi sekejap ini yang baru ini mungkin bisa nanti dicoba, di-download di aplikasinya. Dan ini beberapa contoh foto pelayanan kami di masa pandemi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, tapi kita tetap juga datang ke rumah penduduk yang membutuhkan pelayanan kita. Dan ini beberapa penghargaan pelayanan publik, karena memang kita adalah pelayanan publik, tentunya kepuasan masyarakat terikat dengan norma-norma, dengan SOP. Insya Allah kita dari Dukcapil terus mencoba untuk meningkatkan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Emila Sofayana selaku Kadis Dukcapil yang sudah memaparkan bagaimana penerapan pelayanan digitalisasi dalam konteks kependudukan. Jadi memang mungkin yang dipahami semuanya seolah kependudukan itu hanya soal KTP, padahal banyak data yang memang terkait kependudukan yaitu menjadi dokumen penting ya sebagai warga negara yang harus dimiliki ya, baik itu dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan dan berbagai urusan lainnya. Jadi memang Ibu sudah banyak menyampaikan hal dan itu menjadi salah satu terobosan, salah satu inovatif ya di dalam percepatan menuju Smart City Kota Banda Aceh. Jadi saya tidak memperpanjang lagi karena memang mengingat waktu ya. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun di chat kolom ya, ataupun langsung bertanya kepada kedua pemateri kita. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ya, silakan. Ini sudah ada yang raise hand dari apa nih Mbak atau Ibu Rai Retriananda Maulana, silakan. Ya baik, terima kasih Bapak Afrizal. Di sini saya ingin berterima kasih juga kepada pemateri dan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dewi dan Ibu Emila, mengenai transformasi digital. Nah, ini kan merupakan sebuah tuntutan revolusi 4.0 dan memang smart city itu tidak bisa diukur dengan kecanggihan teknologi saja, tetapi dalam hal ini kita membicarakan tentang transformasi digital. Ini menjadi menarik karena tema ini adalah sebuah tema yang akan saya usulkan untuk penelitian di tesis saya, yaitu seperti tadi di presentasi Ibu Dewi disebutkan bahwa 25 kota perintis smart city di dalamnya adalah
termasuk kota Jambi. Dan saya berasal dari Jambi juga, Ibu. Jadi yang mau saya teliti yaitu tentang smart city, penerapan smart city di kota Jambi. Nah, jadi yang mau saya tanyakan adalah apakah jika pengembangan smart city ini kan termasuk bisa juga dibilang sebagai proyek ya Bu, smart proyek seperti itu, apakah bisa dilakukan secara bersamaan seperti misalkan saya mengambil 2 indikator smart city yaitu smart economy dan smart mobility. Apakah dalam mewujudkan penerapan smart city itu bisa dilakukan secara bersamaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Rai. Mungkin Bapak Ibu peserta lainnya yang ingin bertanya, silakan. Saya mau nanya nih. Ya, Boleh boleh ya? Ibu. Makasih. Ketua kok nanya. Ini rugi kalau nggak nanya nih. Ada pakar nih dua-dua nih, yang satu teoritis dan betul-betul bidangnya, yang satu lagi praktisi dan pengalamannya luar biasa nih, sudah menerapkan apapun yang diharapkan di transformasi digital ini, terutama memang ini kan ujung tombak digital ya Mbak Dewi ya, penduduk soalnya gitu ya, SDM-nya. Nah, pengalaman Mbak Dewi nih, karena banyak penelitian nih Mbak Dewi udah lakukan, kira-kira apa sih tantangan yang paling berat sebenarnya yang dihadapi? Mungkin kan kalau entah masalah kalau kita mau pakai tentang internet, mungkin entah sinyalnya, entah pokoknya apa saja, baik tantangan itu dari segi mungkin tantangan yang memang betul-betul berasal dari manusianya, human error-nya, atau memang tantangan, jadi apa sajalah peluang dan tantangan itu. Nah, kemudian untuk Mbak Emila, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan nih, supaya dia bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh instansi mungkin. Misalnya saja di Disdukcapil, sebenarnya yang diperlukan SDM seperti apa sehingga bisa melayani yang kita membuat masyarakat senang tadi. Karena yang paling inti kan dalam pelayanan publik ini, karena Prodi Ilmu Pemerintahan kan salah satu visinya akan menjadi orang yang melayani gitu kan. Nah, kira-kira untuk digital ini suatu saat kan pasti akan ini seperti Bu Dewi katakan tadi, ini dunia akan dengan pandemi ini, hikmah yang paling besar adalah memang penerapan digital yang luar biasa, memudahkan dan sebagainya gitu. Kira-kira apa yang bisa kita persiapkan di Prodi Ilmu Pemerintahan, mungkin seluruh Indonesia juga ya, dari pengalaman praktek Bu Emi ini dalam menghadapi manusia-manusia yang bekerja di instansi gitu. Mungkin karena Bu Emi kepala dinasnya, jadi kan ada bawahan-bawahan Bu Emi, sehingga nanti kita bisa sedikit demi sedikit lah memberi apapun yang bisa kita beri kepada mahasiswa kita. Demikian saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Dan terus sementara satu lagi kita menyesuaikan. Silakan. Pak. Siapa? Vicky, Pak. Oke, silakan Vicky. Nanti setelah ini Ahmad Yusron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dan terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin bertanya dengan Ibu Dewi. Sebelumnya saya Vicky Mega Filosofa dari mahasiswi dari Universitas Yogyakarta. Nah, jadi Ibu yang mau saya tanyakan di sini, saya ada baca terkait dengan perkembangan smart city, yang mana dalam membangun smart city itu ada 6 indikator yang mendukung, di mana adanya smart economy, smart government, smart living, smart mobility, smart people, dan smart environment. Nah, jadi menurut Ibu, apakah di Indonesia sendiri
itu ke-6 indikator itu sudah ada, karena kan yang lebih banyak diketahui itu lebih kepada smart government. Nah, itu pun masih ya sebatas tahu gitu untuk masyarakat sendiri gitu kan, Bu. Nah, untuk yang kelima ini tuh masih rada asing ke orang-orang lain gitu, indikator ini. Nah, dalam perkembangan smart city di Indonesia, apakah ke-6 ini sudah diterapkan gitu, Bu? Nah, bagaimana ke-6 indikator ini bisa berjalan dengan baik di Indonesia dalam membangun smart city di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ahmad Yusran satu lagi karena memang sudah raise-nya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber dan moderator sudah menyediakan waktu untuk saya dalam bertanya. Pertanyaan saya terkait dengan skripsi yang saya angkat di S1 ini, terkait digital governance di program Edukcapil juga di Kabupaten Karawang. Nah, di grand teori yang saya pakai adalah teori dari JFK Harvard School, di mana ada 3 dimensi, ada political will, dimensi support, dimensi kapasitas, dan dimensi value. Namun di dalam dimensi kapasitas ini terbentur oleh budaya masyarakat yang istilahnya belum, standar pendidikannya belum tidak setara di ranah teknologi dan komunikasinya. Jadi sosialisasi ditambah dengan sosialisasi yang kurang dilakukan oleh dinas pemerintah tersendiri yang diwakili oleh Dinas Dukcapil gitu. Pertanyaannya, apakah memang digital governance e-government ini dibarengi dengan pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan pelaksanaan e-government ini, atau dilakukan secara terpisah gitu, atau itu memang tidak ada dalam konsep e-government dalam mendidik masyarakat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dari Mbak Rai tadi terkait konsep smart city, ya, apakah bisa dilakukan secara berbarengan ya dari beberapa smart tadi di dalam perwujudan ya smart city-nya. Mungkin untuk yang pertama silakan kami persilahkan kepada Ibu Dr. Dewi Kurnianingsih untuk jawab. Baik, terima kasih Pak Afrizal, dan pertanyaan-pertanyaan semua ini luar biasa ya, ternyata Bu Zaratu perhatian dan kuriositas dari mahasiswa ini luar biasa. Oke, saya mulai dari pertanyaan Mbak Rai ya. Ini Anda lagi ngambil tesis, saya doakan mudah-mudahan cepat selesai dan menjadi seorang master ya, dan manfaat ilmunya. Terkait dengan bagaimana smart city itu bisa dilaksanakan, dan salah satu case study-nya diambil di Jambi. Apakah bisa misalnya 2 atau 3 bahkan 6 tadi ya pertanyaannya dari Deviki itu bisa langsung dilaksanakan? Saya rasa kurang bijak ya kalau dilaksanakan bersamaan. Tapi kan tadi prosesnya saya katakan digitalisasi pemerintahan itu harus evolusi. Ya, artinya harus dibuat skala prioritas dulu. Di Jambi coba lakukan need assessment, kira-kira kebutuhan daripada pemerintah di pemerintah daerah Jambi dan masyarakatnya itu terkait apa. Nah, maka itulah yang harus dibangunkan terlebih dahulu sistem dalam pembangunan atau model smart city-nya. Jadi kalau saran saya lebih baik pemerintah daerah itu harus membuat skala prioritas mana yang akan didahulukan.
Tetapi kalau pertanyaannya bahwa ini mungkin akan saya jawab langsung dengan pertanyaannya Deviki ya, Bang Afrizal ya, karena ini Baik, Bu. nyambung gitu ya. Baik, Bu. Tapi kalau kaitannya dengan keenam jenis daripada smart city yang tadi disampaikan, nah ini jawabannya semuanya itu sudah ada penerapannya di Indonesia. Tapi tentu tidak sama antar satu wilayah kota kabupaten dengan wilayah kota kabupaten atau provinsi lainnya. Nah, kemudian apa dong kalau begitu yang menjadi prioritasnya? Kalau saya melihatnya sebagai pengamat transformasi pemerintahan dalam bentuk digital ini, melihatnya ya yang paling utama itu ya smart government. Karena aspek ekonomi, lingkungan, kesehatan, semua itu di bawah daripada birokrasi yang digital, di bawah daripada suatu sistem pemerintahan yang digital. Jadi kalau di antara smart economy, smart living, smart health gitu ya, mobility atau environment, buat saya yang utama ya adalah smart pemerintahan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Emilia itu sangat jelas ya, bahwa yang paling bersentuhan dengan kepentingan rakyat itu adalah masalah administrasi kependudukan. Dan itu adalah salah satu hal yang harus dibangun terlebih dahulu. Karena semua berbasis ke sana ya Bu. Semua berbasis NIK, semua berbasis NIK. Mau kesehatan, mau mobilitas, mau apalagi ekonomi sekarang, bantuan sosial karena terkait COVID saja. Itu kalau tidak punya KTP tidak bisa diterima. Kalau NIK-nya tidak bisa diakses pun, perbankan tidak mau memberikan bantuan itu. Jadi saya pikir di sini skala prioritas pembangunan itu diperlukan, terutama dalam tadi penentuan model smart city di kota wilayahnya masing-masing. Gitu ya, barangkali menjawab juga pertanyaan dari Mbak Vicky dan Mbak Rai ya, begitu. Sudah Baik. Pak Afrizal? Ya, baik Ibu Dewi, terima kasih. Di pertanyaan tadi yang Mbak Rai sudah. Yang kedua terkait ini Bu, tantangan terberat. Oh ya, baik. Kalau begitu sekalian aja ya, semua saya jawab dulu. Ya, nanti sekalian aja Bu. Nanti Emilia yang akan menambahkan yang lebih kompleksnya begitu ya. Iya Bu. Jadi begini Bu Jahratu, tantangan yang paling berat dihadapi terkait dengan penerapan digital government di Indonesia itu, kalau dalam pemikiran saya itu adalah budaya masyarakatnya. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat kita itu aware atau mau menggunakan persoalan-persoalan yang serba digital. Kalau kita sedikit melipir ke wilayah pinggiran, baik itu di pesisir maupun di pegunungan misalnya. Nah itu juga masih kita temui, hasil penelitian saya itu masih kita temui mereka yang enggan menggunakan segala bentuk pelayanan berbasis digital. Kalau begitu apa PR dari pemerintah? Ya sosialisasi. Ini menjawab pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan Mas Ahmad Yusron ya, bahwa apakah diperlukan suatu edukasi tersendiri kepada masyarakat? Pertanyaannya jelas, jawabannya iya. Karena apa? Masyarakat mana tahu kalau ternyata pemerintah kita itu sudah menyediakan sebuah fasilitas yang mudah untuk dioperasionalkan. Mungkin lebih murah, mungkin lebih cepat, tanpa antri, tanpa calo ya dan lain sebagainya, begitu lebih efektif dan efisien. Jadi yang diperlukan adalah edukasi kepada mereka dan juga sosialisasi program yang telah dibangun. Ya, misalnya tentang tadi pengurusan izin yang tidak perlu datang ke kantor dinas, atau misalnya sekarang pelaporan, berbagai macam pelaporan sekarang juga sudah dengan melalui sistem. Contohnya kalau misalnya seorang pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya gitu ya, tidak perlu dengan bentuk paper begitu harus ditandatangani disampaikan, tidak perlu, tapi dia hanya cukup mengisi dengan akun atau username-nya masing-masing ELKHPN misalnya. Nah, jadi hal seperti itu harus dibiasakan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita menjadi habit, kemudian ini menjadi suatu hal yang biasa, menjadi budaya digital yang baik, tapi cermat dalam penggunaannya.
Nah, sementara tantangan yang paling berat atau hambatan yang dihadapi adalah ya tidak terlepas dari orang per orang. Contohnya misalnya security akunnya ya, security webnya itu harus dijaga benar. Nah, sementara apakah Indonesia itu masih banyak penyelewengan terhadap data? Saya pikir masih ada. Jadi bahkan terakhir saya dapat informasi dari rekan bahwa sekarang itu di era serba digital semua, yang paling menguntungkan itu sekarang jual beli data. Contoh jual beli data itu seperti misalnya kenapa setiap hari kok ada saja yang menelpon ke saya menawarkan asuransi, menawarkan kartu kredit atau pinjaman tanpa anggunan yang begitu mudah dan dalam proses yang cepat dengan berbagai macam fasilitasnya. Nah, ternyata katanya ada jual beli data itu. Nah, ini yang harus dipertahankan, mungkin security webnya yang harus diperkuat karena cybercrime itu akan mengikuti terhadap perkembangan teknologi digital. Ini yang regulasi yang harus kita tanamkan erat dan harus ditegaskan dengan sangat keras. Mungkin Undang-Undang ITE juga bisa menjadi salah satu dasar ya, bahwa jangankan berbicara masalah layanan digital gitu, tapi ketika kita menginformasikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya pun, itu juga ada batasan-batasan yang harus kita pahami bersama. Nah, jadi itu dua hal penting kalau menurut saya. Pertama, budaya digital pada masyarakat, kemudian yang kedua itu adalah security-nya ya, security dari setiap macam jenis sistem informasi yang dibangun, dan ini harus bisa tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat awam yang tidak paham dia tidak serta-merta kemudian menyerahkan identitas pribadinya kepada orang lain, karena penipuan secara digital pun sekarang marak juga. Kalau terakhir mungkin melalui WA itu ada yang namanya penipuan jual lelang itu, Bu Emilia, kalau di Bandung itu sedang marak, Bu. Jadi jual lelang mobil dinas di Pemda Kabupaten Bandung. Harga Terios 2020 harganya 150 juta, dan ini sempat banyak korban kalau saya baca di koran itu ya. Jadi banyak korban yang karena siapa sih yang tidak tergiur, tahunya dia itu adalah penipuan. Nah, kalau dulu kan cuma sekedar mama minta pulsa, sekarang udah nggak berlaku yang gitu, lebih kejam lagi penipuannya. Atau misalkan undian berhadiah selamat Anda mendapatkan gitu-gitu. Karena itu ada karena mungkin korbannya ada gitu ya. Nah, disinilah masyarakat itu harus lebih paham dan waspada saya pikir. Ya kalau bukan sosialisasi dari pemerintah atau misalnya edukasi kepada mereka itu mungkin ini akan tetap ada di masyarakat kita. Begitu mungkin dari saya, Pak Afiza, Bu Zahratu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah jawab beberapa pertanyaan tadi. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Dr. Emina Sofayana terkait mungkin yang pertama pertanyaan tentang bisa juga mungkin menjawab pertanyaan yang Kak Rai tadi terkait pengalaman ya menerapkan 6 ataupun beberapa tentang smart city ini. Mungkin dari sisi implementasinya Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang pernah Ibu Zaratu Idamin terkait apa yang bisa dari sisi akademisinya, dari sisi akademik yang bisa kami persiapkan, yang harapannya lulusan prodi ilmu pemerintahan ini bisa menjadi salah satu sebagai upaya ya dari penguatan dan pengembangan SDM di dalam pemerintahan ke depan, sehingga kami di prodi dan beberapa dosen di sini bisa mempersiapkan lulusan area ke depan di dalam menjawab tantangan digitalisasi pemerintahan. Mungkin itu Ibu dua pertanyaan yang sementara nanti dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Ada beberapa tadi sudah sangat lengkap sebenarnya disampaikan oleh Ibu Dewi. Tapi ini dari segi baik akan saya coba pada pertama Ibu Rai ya. Hanya menambahkan untuk penerapan implementasi, memang untuk menuju digitalisasi ini ada step by step yang harus kita tempuh. Jadi tidak serta-merta ya. Dan one single identity number ini melalui proses yang panjang. Ya, data terintegrasi ini melalui proses yang panjang.
seluruh daerah itu melakukan pembersihan data. Jadi waktu melakukan pembersihan data, itu banyak sekali data-data penduduk yang sudah nonaktif kita bersihkan. Nah, tahu-tahu mereka ternyata tidak merekam KTP atau apapun, itu dalam hal data ya. Kalau untuk menyiapkan sarana, prasarana, infrastruktur tentu itu lebih kompleks lagi. Ya, jadi kita di samping yang pertama tentu SDM. Nomor satu SDM memang. Kalau ini semuanya sarana, prasarana, teknologi, informasi tanpa didukung oleh SDM yang memadai tentu tidak bisa juga. Jadi kita terus pertama kita rekrut dulu petugas-petugas, pegawai-pegawai ASN yang mempunyai passion, yang mempunyai pengalaman, yang juga ingin terus mengasah, meningkatkan kompetensi dan mempunyai spirit, semangat ya. Jadi karena ini memang IT ini sebuah hal yang sangat luar biasa kompleks dan menyenangkan saya pikir. Jadi kalau tidak senang dengan IT, jangan buat di situ karena tidak akan jadi apa-apa. Kenapa? Karena saya pernah mencoba ada pegawai kita misalnya dia tuh jago IT, tapi dia nggak bisa tahan terhadap tekanan yang harus kita berikan. Dia harus buat ini, buat aplikasi, karena dia nggak cinta. Jadi harus ada passion juga ya untuk IT digital ini. Di samping itu sebuah tuntutan. Kemudian juga koneksi jaringan internet di suatu daerah itu sangat menentukan juga. Ya. Kemudian juga kita melihat membutuhkan aplikasi apa. Jadi kami di Disduk Capil paling banyak itu akte kelahiran yaitu yang membutuhkan strategi untuk digitalisasi. Jadi kalau sebelum dilakukan digitalisasi itu masyarakat hanya harus datang ke Disduk Capil atau kantor lurah atau kantor kecamatan. Tetapi dengan sebuah upaya kita bahkan bisa menghadirkan akte kelahiran ini sampai ke rumah sakit. Nah, jadi kita desain, kita rancang sebuah aplikasi akte kelahiran online itu kita kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh. Bahkan ke klinik, ke praktik bidan mandiri itu kita bersama-sama. Sosialisasi, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Dan itu sebuah hal yang sangat kita mendapatkan masyarakat senang. Jadi digital platform ini, apalagi kalau Dukcapil itu dapat support dari pusat ya, dari Dirjen Dukcapil, sehingga kami aplikasinya itu sudah terbangun, hanya tinggal kita bagaimana strategi jemput bola, melakukan strategi-strategi untuk supaya masyarakat itu mau membuat dokumen kependudukan. Sedangkan sistem subsistem itu sudah ada gitu ya. Apalagi sekarang gratis, mudah, murah, cepat, hanya masyarakat tinggal mau atau tidak, seperti itu. Kalau kami sudah turun lapangan nih, udah turun-turunan nih, udah bawa alat, bawa pegawai di kantor, udah tinggal beberapa saja gitu. Jadi itulah. Jadi jangan duduk santai di kantor, ayo pergi. Bahkan ada satu orang yang hanya pegang pengelola pengaduan. Kita ada pengelola pengaduan, customer masyarakat itu komplain segera ditangani. Kemudian kita media-media WhatsApp, Facebook, semuanya, Instagram itu kita aktifkan semuanya untuk menjaring apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, jadi kemudian mungkin itu ya untuk penerapan itu step by step. Kita identifikasi dulu keperluannya apa, dibangun dulu jaringannya, terkoneksinya bagaimana, kemudian dukungan juga ketersediaan sarana prasarana, komputer dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini dari Bu Idami, Zahratul Idami, Kak Ida. Apa yang harus dipersiapkan prodi pemerintahan mungkin untuk supaya mahasiswanya begitu selesai kuliah bisa siap pakai untuk bekerja di instansi pemerintahan. Nah, bicara pemerintahan itu tentu sangat luas ya. Jadi kita harapkan dan juga saya berharap mungkin di prodi pemerintahan ini mahasiswanya itu harus juga punya ilmu-ilmu yang generalis gitu ya. Jadi dia itu banyak sekali cabang-cabang ilmu pemerintahan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi dia nggak satu aja. Jadi mahasiswa itu kalau dia itu harus punya punya juga concern untuk pelayanan publik. Dia tuh harus punya semangat ya Bu ya. Dari sekolah pun harus ada laboratorium kerja Bu. Jadi kita harapkan mahasiswa ilmu pemerintahan itu mereka itu bisa melakukan praktek langsung juga gitu ke kantor-kantor misalnya seperti PKL atau apapun supaya punya persepsi pada saat dia mungkin udah di semester akhir bukan hanya mengambil data pada saat penyusunan skripsi. Jadi dia bagus untuk melihat seperti apa kondisi lapangan supaya pada saat nanti
mungkin sekarang dengan ikut tes CPNS kita bilang atau P3K, mereka sudah punya overview gambaran bagaimana CPNS itu. Jadi pemerintahan itu sangat luas, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, belum lagi dinas-dinas, bukan hanya dinas Bapeda, dinas pendudukan, keuangan, very generalis ilmu pemerintahan itu. Di samping dia mempelajari tentang ilmu-ilmu spesifik pemerintahan, juga bagaimana kemasyarakatannya, pembangunannya, nah juga sosiokultural. Jadi juga perlu mahasiswa itu memiliki ilmu pengetahuan sosiokultural, ya, bagaimana kondisi lokal masyarakat setempat tentunya, bagaimana kearifan-kearifan lokal. Memang kita dalam satu bingkai NKRI, tapi tentu ada kearifan-kearifan lokal yang harus diketahui juga oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Hanya itu saja, Bu. Saya pikir harus ditingkatkan terus kapasitas ilmunya, kemudian harus banyak pelatihan-pelatihan, dan juga yang terakhir yang paling penting menguasai IT. Sekarang apapun kita kebutuhan pegawai, kebutuhan personil untuk ada mutasi ataupun CPNS baru, kualifikasi pertama itu juga harus menguasai IT. Karena kalau nggak menguasai IT nggak bisa itu juga nggak bisa. Sekarang nggak ada lagi, sudah dikurangi jumlah pegawai. Jadi kalau dulu perlu tukang atas surat, perlu ini, sekarang semua by email, by sistem, tanda tangan elektronik. Jadi memang semua pegawai, semua mahasiswa ilmu pemerintahan harus mumpuni di bidang IT. Dan juga harapan kami kepada Prodi bisa mulai di praktek lapangan itu, walaupun mungkin sekarang ada KKN ya, turun ke kampung-kampung atau pengabdian kepada masyarakat, juga bisa dikembangkan untuk praktek di kantor-kantor. Itu yang dibuat juga oleh ilmu pemerintahan ya, seperti IPDN, ilmu pemerintahan dalam negeri. Jadi itu di samping adanya KKN juga bertugas di kantor Dukcapil boleh, di kantor camat, di Bapeda. Jadi itu harus dibuat kerjasama mungkin supaya mahasiswa ilmu pemerintahan siap bekerja seperti itu, insya Allah ya. Nah, itu dari saya. Kemudian untuk Pak Ahmad Yusron dari Karawang, ya Pak, memang Dukcapil ini sekarang memang lagi terus kita bertransformasi, terus kita mengembangkan, terus kita bersama-sama supaya masyarakat teredukasi bahwa dokumen kependudukan itu penting ya untuk sendiri, dan juga tentunya kemanapun dia pergi dia harus ada dokumen kependudukannya. Nah, di sini ditanyakan tadi budaya masyarakat belum melek IT ya. Memang itu sebuah tantangan. Tadi kita sampaikan ada beberapa tantangan koneksi jaringan yang pertama sekali ya. Jadi memang di suatu daerah kalau jaringan internet ataupun sistem internetnya, komunikasinya belum bagus juga susah juga gitu, seperti di pegunungan tadi disampaikan ya, di Papua sana memang kalau dari segi dari rata-rata nasional tingkat perekaman KTP itu paling rendah memang di Papua. Bisa kita pahami di samping kondisi pegunungan, wilayah juga keamanan ya, faktor keamanan juga di sana. Nah, untuk masyarakat yang belum memahami teknologi, kita juga makanya sering Dukcapil itu menyapa masyarakat. Nah, jadi kita ada satu acara Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi kita di situ menyampaikan segala informasi-informasi tentang yang menyangkut dengan kependudukan, dan juga terus kita sosialisasikan melalui media sosial. Sekarang ini media sosial merupakan sebuah sarana untuk kita berikan berbagai macam informasi, edukasi, sosialisasi yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi kita aktifkan itu Facebook, kemudian juga website, kemudian juga saya juga beberapa kali diundang talk show di radio, di TV ya, di Kompas TV, di beberapa media. Dan juga sekarang lagi tren ini Pak Dirjen kita ini Pak Dirjen Pak Judan lagi buat TikTok. Sekarang udah malahan TikTok gitu ya. Jadi apabila ada sebuah izin atau ada satu dokumen yang ingin diurus ataupun apapun pertanyaan tentang kependudukan, dijawab dalam aplikasi TikTok. Dan itu saya pikir sangat friendly sehingga masyarakat yang melihat bisa langsung mengetahuinya. Ya. Jadi itu jawaban saya, memang perlu terus-menerus kita giatkan untuk sosialisasi ke masyarakat dan juga terutama kepada aparatur supaya mereka tetap melayani dengan sepenuh hati ya. Jadi kita ada sebuah
ungkapan gitu, melayani dengan hati-hati, sepenuh hati, jangan sesuka hati. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus melayani dengan baik. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Emila yang sudah jawab berbagai pertanyaan yang tadi. Nanti di akhir akan saya simpulkan. Kemudian selanjutnya saya buka 1 atau 2 pertanyaan lagi. Untuk sementara Bapak Haji Abdurrofil dari Unsika, yang persilakan Bapak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator. Pertanyaan saya, kalau ada warga yang belum memiliki smartphone yang memenuhi standar untuk akses smart city dan beberapa sinyal belum merata karena towernya masih jadi wilayah blank spot. Nah, bagaimana sinkronisasi supply dan demand dalam smart governance-nya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin satu lagi ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Dr. Emila atau Ibu Dewi Kurniasih. Kami persilakan, Bapak Ibu. Mohon izin, Bapak, izin bertanya. Silakan Ibu Sri Wulandningsih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Dewi dan juga Ibu Emila yang telah memaparkan materi luar biasa. Perkenalkan Ibu, saya Wulan, mahasiswi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsika, dan ini juga banyak teman-teman dari FISIP Unsika, khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi terima kasih banyak atas pemaparannya. Izin bertanya Ibu, tadi saya sempat mendengar bahwasanya perihal merealisasikan yang namanya sistem berbasis digital itu memang memerlukan biaya dan anggaran yang besar. Tetapi jika itu mampu terlaksana secara maksimal, itu akan mengurangi anggaran itu sendiri untuk setidaknya dalam pelaksanaan. Hanya awal saja yang memerlukan anggaran besar, tapi setelah itu akan menghemat justru. Yang ingin saya tanyakan, apabila dalam instansi pemerintahan itu berupaya untuk membuat sebuah sistem berbasis digital, tapi dalam pertengahan jalan atau misalkan hasilnya itu tidak maksimal, Ibu, apakah itu justru malah merugikan? Kemudian dalam pelaksanaannya mungkin kepada Ibu Emila, apabila ada sistem-sistem yang memang tidak terlaksana secara maksimal, misalkan login itu nggak bisa, terus aksesnya juga terhambat dan lain sebagainya, apakah itu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem berbasis digitalisasi? Terima kasih. Kembali ke Bapak selaku moderator. Oke, baik, Sri Wulan. Mungkin kita cukupkan mengingat waktu. Ya, jadi untuk pertama tadi dari Bapak Abdurrafil tentang bagaimana ya jika masyarakat itu tidak mendapatkan akses dari smartphone-nya karena memang terkendala dari sisi infrastruktur IT-nya atau masyarakat juga kurang memahami di bidang itu. Yang kedua tentang bagaimana terkait anggaran ya, apabila di tengah jalan ternyata proyek ataupun kebijakan yang sudah dilaksanakan itu mendapatkan kendala, dan apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah ya. Silakan kepada Ibu Dewi untuk jawabnya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini dari tadi saya sebetulnya lihat layar itu ternyata peserta paling banyak juga di luar USK itu adalah Unsika ya. Oh, ini Kaprodinya Pak Dadan luar biasa bisa menggerakkan sivitas akademika di prodinya untuk mengikuti kegiatan ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini ada 2 yang saya bisa tangkap itu. Yang pertama dari Pak Dokter ya, Abdurrofil ya, apa kabar nih dari Unsika ya, Karawang. Jadi kalau misalnya ada warga yang belum punya smartphone atau dia belum paham, ini adalah kalau yang saya tahu adalah biasanya dibantu oleh aparat setempat. Kalau di saya di daerah Cimahi itu biasanya sekarang itu kan pemerintah sudah menyediakan seperti apa ya RT RW net atau misalnya di
di kelurahan itu ya, ada semacam perangkatnya untuk bisa dioperasionalkan langsung. Jadi masyarakat itu silahkan datang saja ke spot-spot yang memang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kalau memang belum paham, saya rasa aparatur kita itu akan sangat senang hati membantu. Jadi sebetulnya di sini hanya kemauan aja daripada para masyarakat kita atau warga negara kita ya, atau kalau mau dibilang e-citizen itu ya harus terwujud juga gitu ya dengan ada digitalisasi transformasi government ini. Jadi mereka akan dengan berbagai cara akan dibantu oleh pemerintah setempat, terutama yang terdekat dengan lingkup domisilinya. Kemudian untuk mengatasi zona-zona yang sering misalnya blank spot dan lain sebagainya, ini yang termasuk ke dalam PR pengadaan atau percepatan pengadaan infrastruktur IT. Jadi misalnya apa perlu ditambah penguat sinyal, apakah harus ditambah server tambahan, atau misalnya ada pemancar, dan itu kan urusan teman-teman IT lah gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam infrastrukturnya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, ini menjawab pertanyaan dari Dek Sri Wulan, dari Unsika juga, kenapa biayanya menjadi besar? Karena pembangunan software saja sudah high cost gitu ya. Belum lagi infrastrukturnya yang kita tahu smartphone aja budgetnya tersendiri. Kemudian infrastruktur IT yang lainnya pasti itu punya hitungan, bahkan mungkin kalau IT itu hitungannya dolar ya Bu kalau tidak salah. Nah ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan dari awal. Jadi kalau tadi kita gunakan Pentahelix ya, yang saya tahu proyek e-government itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, betul nggak Bu Emilia? Tapi ada pihak ketiga yang dikerjasamakan. Biasanya dia adalah perusahaan-perusahaan e-government yang besar dan bertanggung jawab tentunya. Kenapa harus dipilih seperti itu? Ya tadi, selain karena akselerasi itu harus tercipta, ya pertanggungjawaban secara sistemiknya juga harus diwujudkan. Jadi kalau misalnya itu sudah taken kontrak dengan perusahaan besar, saya pikir sampai tuntas ya program itu harus jadi gitu. Nah, terus yang diperlukan apa untuk bisa menghindarkan diri dari tadi, misalnya ada kerusakan atau misalnya tidak jalan sistemnya maintenance. Nah, biaya pemeliharaan itu menjadi biaya yang cukup penting dalam proyek-proyek e-gov saya dengan beberapa institusi pemerintahan atau militer itu mencakup 30% dari anggaran yang dianggarkan. Itu khusus untuk maintenance aja. Jadi kalau misalnya kita 5 tahun kerjasama sebagai pihak ketiga, nah biasanya ada budget 30% khusus untuk maintenance selama 5 tahun itu. Itu yang saya ketahui berdasarkan hasil pengalaman saya. Demikian Pak Afrizal. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kami persilakan kepada Ibu Emila untuk menjawab dari sisi implementasinya seperti apa, Ibu. Ya Pak, terima kasih. Langsung saya jawab kepada Pak Abdul Rofi ya. Tadi sudah disampaikan juga, mungkin saya juga ingin sedikit menambahkan, apabila memang masyarakat, apakah itu belum punya smartphone ataupun jaringan ataupun yang kurang, itu memang dibantu kita sudah menyediakan itu kalau di Aceh itu di kampung-kampung, itu di kantor kepala desa, itu ada juga kita melalui Kasipem, mereka juga ada aplikasi. Jadi masyarakat silakan datang ke kampung ya untuk dibantu apabila mereka nggak punya smartphone, atau mereka juga bisa langsung datang karena memang jarak tempuh antara Banda Aceh ini kan kotanya hanya 63 km persegi. Jadi memang masih kita juga membuka layanan manual juga masih ada, tetapi di kampung-kampung itu dan juga disediakan oleh perangkat desa. Jadi kita sering juga melakukan komunikasi dengan perangkat kampung untuk membantu masyarakatnya. Bahkan seperti yang kita sampaikan untuk akte kelahiran, itu kita udah bekerja sama dengan rumah sakit, klinik bersalin, bahkan bidan mandiri. Jadi masyarakat yang nggak punya smartphone pun mereka bisa dari sana dibantu. Kita sudah memberikan training kepada petugas di rumah sakit tersebut untuk membantu masyarakat. Kemudian mereka silakan kirim data melalui Dukcapil, kita proses verifikasi by system, kemudian dikirim kembali ke rumah sakit. Pulang dari mereka melahirkan dari rumah sakit, silakan bawa akte kelahirannya. Itu salah satu upaya. Tentu di samping juga pemerintah terus
mencoba mensupport untuk jaringannya itu terkoneksi intranet, intrakoneksi segala macam. Kita juga kerjasama dengan Telkomsel ya supaya beberapa area-area di wilayah Kota Banda Aceh itu menjadi area publik yang mempunyai spot-spot bisa diakses oleh masyarakat WiFi ya, WiFi. Jadi kita sediakan WiFi khusus, masyarakat silakan digunakan. Kemudian untuk yang kedua dari Mbak Wulan Wutsika, ini sistem digital memang di awal itu mungkin memang butuh butuh effort yang lebih banyak ya, karena memang di samping kita membangun sebuah sistem tentu adanya tentu di awal supaya itu berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat harus di assessment dulu, need assessment-nya, kebutuhannya. Kita butuh aplikasi apa, siapa yang akan mengerjakan. Kemudian kita buat rencanakan bagaimana prosesnya, bisnis prosesnya harus lebih mudah, lebih sederhana dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, tapi memang sistem digital ini tentu pada akhirnya menghemat. Contoh di Dukcapil, dengan adanya sistem digital kita sangat menghemat dalam pengadaan security printing. Kertas KK, kartu keluarga kalau dulu dia itu dicetak banyak, juga dokumen untuk akte kelahiran, akte kematian, dokumen surat pernikahan, perkawinan, perceraian. Sekarang hanya dengan kertas putih 40 gram itu bisa dicetak. Ya, jadi masyarakat juga cetak sendiri dari rumah dengan tanda tangan elektronik. Dan apabila ada aplikasi yang sudah dibangun, kemudian di tengah jalan tidak maksimal, tentu harus dievaluasi, dilakukan evaluasi, kemudian dilihat apakah ini memang masih bisa dikembangkan. Kalau bisa dikembangkan, itu akan dikembangkan. Jadi kita harus terus berinovasi, harus terus melakukan perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan, baik itu aplikasinya, kontennya, supaya pada saat di launching aplikasi itu, sesuatu aplikasi, pada saat di launching semuanya udah ready. Dan juga mudah-mudahan yang tidak fungsional itu akan dievaluasi dan akan dilakukan lagi koreksi. Kalau memang dilanjutkan, lanjutkan. Dan terkait dengan anggaran, tentunya kita anggaran yang paling smart ya. Jadi jangan cari yang semahal-mahalnya. Buatlah anggaran yang paling minimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Supaya efisiensi anggaran sama dengan hasil dengan sistem yang kita hasilkan juga berdaya guna dan juga mempunyai nilai yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan seluruh sistem pelayanan yang ada di Dukcapil ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga tentunya lebih mudah, lebih cepat, dan masyarakat jangan segan-segan untuk menghubungi ke nomor-nomor kontak yang sudah kami informasikan. Silakan, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa hari ini yang sudah memaparkan dan menjawab berbagai pertanyaan. Jadi memang kalau kita diskusi memang tidak cukup ya waktu untuk berdiskusi untuk menyelesaikan berbagai bukan menyelesaikan, maksudnya untuk membicarakan bagaimana mereformasi pemerintahan dan berbasis digital ini. Ya. Tetapi saya mengingat waktu, mungkin kalau yang di Jakarta sudah zuhur, kami di Aceh mungkin sebentar lagi, ya, karena beda zona walaupun waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyimpulkan beberapa hal terkait diskusi kita hari ini. Yang pertama terkait kita mengharapkan pemerintah kota ataupun pemerintah daerah itu membuat satu skala prioritas seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Kurniasih tadi, harus ada skala prioritas Pemda itu. Jadi jangan sampai membuat satu terobosan bagian IT tetapi semuanya nanti malah gagal. Jadi harus ada membuat satu skala prioritas, arahnya kemana, ya, seperti apa. Jadi betul-betul direncanakan dan dioptimalkan baik dari sisi istilahnya nanti regulasinya, kemudian dari sisi standar teknisnya seperti apa, sehingga itu menjadi salah satu patokan dan rujukan bagi Pemda. Dan kemudian terkait juga bagaimana tantangan hari ini. Tadi 2 poin penting tantangan terbesar di dalam merealisasi dan mengimplementasikan
digitalisasi pemerintahan. Yang pertama memang budaya kerja. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita segera berbenah, apalagi di sini calon-calon ASN dan calon-calon aparatur pemerintahan ya. Jadi budaya kerja itu harus segera diubah kalau memang kita betul-betul serius ingin mewujudkan transformasi digitalisasi pemerintahan. Dan juga dari sisi pemerintah, ya kita mengharapkan memang seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi, memang saya juga setiap hari mendapatkan SMS entah dari mana. Jadi kita kan mendaftarnya ke Telkomsel, tetapi banyak nomor yang setiap hari masuk. Itu kan menjadi tanda tanya kita, dari mana mereka mendapatkan nomor yang itu menjadi privasi kita. Tetapi ya itulah, kita nyama juga Indonesia yang 270 juta lebih penduduk, pasti ada yang cara, apalagi cybercrime seperti yang ibu sampaikan, mereka terus berinovasi untuk terus menghack ataupun mencoba mencuri data penduduk dan masyarakat lainnya. Sehingga ini kita berharap pemerintah betul-betul membuat satu pengamanan atau membuat satu security yang betul-betul data masyarakat itu betul-betul aman, apalagi terkait data kependudukan. Ya, data kependudukan itu kan hal yang sangat penting, jangan sampai data keluarga kita orang semua tahu, bukan hanya sekedar nama. Mungkin kalau sekedar nama mungkin orang bisa tahu dari Instagram, dari Facebook, tetapi data-data yang sangat detail itu bisa mereka tahu. Dan juga dari sisi harapannya ke depan sebagai calon-calon ASN ke depan, dan mungkin di sini banyak akademisi juga, Bapak Ibu dari berbagai kampus dan juga pengurus Kapsipi di sini, kita mengharapkan memang seperti yang saran Ibu Emila tadi, bahwa mahasiswa diharapkan ke depan memang adanya sinkronisasi ataupun adanya kolaborasi antara kampus dengan pemerintah, sehingga para lulusan nanti ke depan jadi bukan malah menambah daftar pengangguran, setidaknya ya lulusan nanti adalah sedikit bekal bahwa mereka ketika terjun ke dunia pemerintahan ataupun terjun ke instansi pemerintah langsung, mereka setidaknya sudah tahu. Dan bahkan kita berharap para calon-calon aparatur ke depan itu tidak lagi seperti hari ini yang dicap misalkan ASN itu seperti raja. Kita berharap para birokrat ke depan ASN itu betul-betul memiliki jiwa mengabdi, ya namanya juga ASN, abdi negara. Jadi bukan sekedar hanya seperti raja, tapi betul-betul memiliki jiwa pengabdian. Jadi ketika melayani mungkin dengan senyuman dan berbagai kode etik lainnya, sehingga para masyarakat yang datang, apalagi yang saudara-saudara kita yang mungkin disabilitas, kita berharap undang-undang disabilitas itu betul-betul menjadi salah satu ujung tombak bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan pelayanan di dalam pelayanan publik. Dan mungkin itu Bapak Ibu, karena memang sangat banyak tadi kita sudah sangat berdiskusi, dan hari ini kami mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, baik secara konseptual maupun secara implementasi. Dan kita berharap Kota Banda Aceh bisa menjadi salah satu, dan memang sudah terpilih menjadi salah satu konsep Smart City, dan harapannya ya ke depan semakin lebih canggih dari sisi Smart City-nya. Dan kita berharap slogan Kota Gemilang Kota Banda Aceh itu betul-betul terwujud, ya, meskipun nanti Pak Wali Kota hari ini masih menjabat atau tidak, kita berharap Banda Aceh terus berbenah, dan mungkin Ibu Dr. Dewi Kuranisi juga terus membimbing kami yang mungkin selaku yang sangat ahli dan pakar di bidang digitalisasi pemerintahan, ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin sebelum saya memberikan kepada Ibu Zaratul Idami, mungkin ada closing statement dari Dr. Dewi Kuranisi, apa yang bisa kami lakukan dan bagaimana arah ke depan digitalisasi pemerintahan ini. Mungkin sedikit saja Ibu mengingat waktu. Baik. Terima kasih. Wah, ini Kang Dadan tuh ya, orang Cimahi. Kang, Assalamualaikum. Mana speakernya dinyalain? Kalau saya lebih karena kita sebagai akademisi ya. Siap, Bu Dewi. Nah, ini Unsika ya, bisa ketemu ya, Unikom, Unsika dengan Sakwala. Jadi mungkin program kurikulum MBKM ya digaskeun. Jadi kalau di Unikom itu banyak praktek tentang e-golf. Nah,
itu bisa jadi kerjasama ya. Ini kan ada buka prodi, pakai prodi ya. Juga mungkin ini yang harus ke depan bisa kita kerjasamakan. Nah, terkait dengan materi, saya yakin ini banyak kekurangannya karena tadi betul Mas Afrizal tidak cukup membahas tentang e-government, apalagi transformasi digital government dari semua aspek. Itu nggak bisa dibahas hanya dalam kurun 2-3 SKS aja. Kita aja belajar ilmunya ini sampai 1 semester, 3 SKS pula gitu ya. Kadang kalau di Unikom e-government itu ya teoritis ya prakteknya di lab gitu. Jadi mungkin bisa sampai 4 semester berturut-turut kita bahas tentang ini. Tapi insya Allah ya sedikit demi sedikit mahasiswa ilmu pemerintahan itu harus paham bahwa sekarang ada konsep yang beda dengan zaman kita dulu kuliah ya Kang Dadan ya. Kalau dulu kan ilmu pemerintahan itu adalah mempelajari hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, kata si Van Fourier ya. Udah aja selesai. Sekarang nggak bisa, nggak cuma itu tadi pentahelix ya, terus udah gitu digital government ya banyak lah gitu ya. Tapi bersyukurlah kita bisa mempelajari ilmu ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bu Dr. Dewi Kurnianingsih. Mungkin dari Ibu Emila Sofayana ada yang ingin disampaikan? Ya, saya juga ingin menyampaikan juga terima kasih atas kesempatan hari ini sehingga bisa senang sekali bergabung dengan para sivitas akademika ilmu pemerintahan. Kebetulan saya juga background-nya ilmu pemerintahan, jadi jadi memang itu memang sudah menjadi satu jiwa kita ya. Jadi itu adalah semangat kita tentunya pengabdian kepada masyarakat negara ini itu harus terus kita dedikasikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Dan juga kepada mahasiswa tentunya ilmu pemerintahan untuk lebih berpikir global ya, generalis, karena ilmu pemerintahan ini sangat luas. Jadi bukan hanya seperti tadi hanya kecil, yaitu seluruh aspek pemerintahan apapun di sebuah pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi sampai pemerintahan pusat, ilmu pemerintahan itu adalah menjadi bintangnya. Jadi kalau kita menjadi bintang tentu kita harus punya ilmu, kompetensi yang kuat, dan juga semangat spirit diasah terus, dan juga punya jiwa pengabdian melayani masyarakat ya, karena kita pelayan tentunya harus sekarang dirubah budayanya. Kita adalah pelayan, jadi masyarakat itu raja, jadi bukan lagi seperti itu. Jadi kita harus sama-sama, mari kita sama-sama untuk yang terbaik kepada negara ini dan gunakan transformasi digital ini untuk percepatan kepada pelayanan publik yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja, saya mohon maaf untuk banyak kekurangan karena memang waktu. Apabila ada lagi pertanyaan, silahkan nanti disampaikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Emila Sofayana. Mungkin yang terakhir dari Dr. Zaratul Idami yang selaku Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan. Ibu, apakah masih ada di Zoom, Ibu? Halo Ibu Zaratul Idami. Ya. Mungkin saya mewakili Ibu saja karena memang tadi memang bulan ada tetangga yang meninggal di komplek beliau. Saya mengucapkan dan mewakili Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dewi Kurnianingsih yang sudah meluangkan waktu untuk kami di sini, dan insyaallah kami sangat terbuka dan rasa terima kasih jika nanti suatu saat ataupun ke depan ini bisa kolaborasi dengan Ibu Dewi Kurnianingsih dan juga Bapak dosen dari Unsika, Bapak Dadan. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi antara Universitas Syahkuala, ya, Unikom dan mungkin di sini juga berbagai kampus lainnya. Kami di sini sangat terbuka. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Emila Sofayana yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, dan memang dari CV beliau tadi memang beliau alumni IPDN, dan memang semua hari ini kita punya satu niat, visi dan misi yang sama, ingin merubah pemerintahan Indonesia hari ini yang jauh lebih baik. Ya, kita harapnya dengan ada era 4.0 ya, era serba digital ya, kita berharap ini salah satu solusi ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi kinerja pemerintah.
Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya selaku moderator dan mewakili juga Ibu Kaprodi di sini. Terima kasih ya, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Terima Dewi. kasih sami-sami Pak Dadang. kakak sadayanya. Ibu Emilia kapan ke Bandung lagi? Iya Bu, insya Allah Bu. Nanti main ke Unikom ya, IPDN mah deket dah. Ibu kalau ke Aceh kabari kami, Bu. Siap, nanti ke Aceh saya belum pernah ke Aceh. Waktu itu Oh, harus ke Aceh, Bu. Ke nggak Sabang. jadi mau ke Aceh, insya Allah, insya Allah. Sehat semua ya, Ya, izin Bu, pamit. saya. Ya, Bu, terima Ya, kasih banyak, Ibu. assalamualaikum. Salam, Ibu. Izin pamit Pak. Assalamualaikum. Ya, salam Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, mungkin Ibu Tati, terima kasih. Terima kasih Kakak Ganteng. Ya, terima kasih semuanya. Sertifikat segera kami kirim ke email masing-masing.